Bukan hanya sekali ini saja Arteria sengit ke Mahfud MD. Ini saat dia sengit cecar terkait Sambo. Bukan satu kali saja anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan sengit kepada Profesor Mahfud MD. Jika masih ingat, pada saat ramai-ramai di awal kasus Verdi Sambo, Arteria Dahlan termasuk yang cukup sengit bertanya, mendebat, atau bahkan meragukan Mahfud MD seperti saat rapat RDPU beberapa waktu lalu. Sebelumnya, saat Mahfud MD mengagetkan publik dengan banyak mengungkapkan sejumlah fakta tentang kasus Verdi Sambo, Arteria dengan sengit menyoroti Mahfud MD saat Mahfud dipanggil Komisi 3 dalam kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas. Untuk menyegarkan ingatan Anda, mari kita saksikan lagi video saat dengan sengitnya Arteria bertanya pada Mahfud. Meski pertanyaannya banyak dibantah Mahfud karena data yang dibawa Arteria tak pernah diungkapkan Mahfud. Misalnya Arteria yang bilang Mahfud pernah menyatakan Kapolda Metro bakal susul Verdi Sambo. Tapi kemudian Mahfud bilang dia tidak pernah menyatakan hal tersebut dan entah dari mana Arteria mengutipnya. Pertama mengenai Sambo rancang skenario yang menghubungi anggota Kompolnas hingga DPR. Ini karena sahih, saya ingin tahu Pak, siapa nih anggota DPR yang dihubungin Sambo? Iya kan? Gini loh, Pak, banyak sekali hal yang sebenarnya tidak saya katakan lalu dibilang saya katakan. Misalnya tadi, di mana dan di berita kapan saya pernah bilang bahwa DPR itu pernah nerima amplop. Coba berita apa TV One, apa Tribun News, apa Kompas, tidak pernah saya bilang. Saya ingin tanyakan Pak, ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Nah, diagram itu pun saya tidak tahu sama sekali. Tadi Bapak sedang keluar ketika saya cerita tentang diagram, saya tidak pernah, saya punya datanya banyak tapi tidak pernah dibahas karena itu di luar perkara ini. Saya bilang itu nanti ajalah gitu. Saya juga tidak tahu sumbernya dari mana. Kan isu itu berseliweran gitu. Kemudian Pak, mengenai motif. Tadi Bapak mengatakan tidak mau terlalu terbuka. Tapi Bapak sudah mengatakan kepada publik. Prof mengatakan motifnya sensitif. Itu menjijikkan. Hanya untuk didengar oleh orang dewasa. Tapi seakan-akan kita nonton film porno. Semuanya otaknya asosiasinya mikir semua Pak. Uniknya kalau Prof ngomong itu apa? Tiba-tiba disambut sama kabar eskrim. Pak Agus ngomong, ya, untuk menjaga perasaan para pihak, biarlah menjadi konsumsi penyidik. Wah, indah ceritanya. Termasuk motif itu Pak. Tadi sudah saya jawab ketika Pak Arteria di luar. Gini loh, kalau hanya boleh didengar orang dewasa, gini misalnya kasus pertama itu pelecehan. Ya. Pelecehan itu apa sih? Apakah dia buka baju, memaksa buka baju dalam, atau memperlihatkan barang tertentu, atau apa? Itu kan hanya bisa didengar oleh orang dewasa, bukan soal Kalau memperkosa, gimana memperkosanya? Gitu. Kemudian kalau hubungan cinta segitiga atau segiempat itu dengan siapa gitu. Itu biar dikonstruksi oleh polisi. Saya bilang jangan tanya saya, itu kan saya menjawab TV One bertanya. Jangan tanya saya dong, biar dikonstruksi polisi itu. Mungkin hanya boleh didengar orang yang dewasa. Belakangan Prof mengatakan Kapolda Metro bakal susul Verdi Sambo. Nah, ini kan saya juga nanti tolong diralat nih Pak, pemberitaannya banyak banget di sini Pak. Ini juga kami ingin disampaikan. Saya juga tidak pernah sama sekali bilang Kapolda Metro Jaya akan susul. Itu di mana saya bilang gitu, tidak pernah. Saya malah sampai sekarang tuh tidak terfikir gitu kalau Kapolda Metro Jaya bagian dari itu. Saya berpikirnya terus terang dia kena prank juga.
Ketika peluk nangis itu dalam pikiran saya mungkin ini sama dibisikin, saya ini didolimi bang sehingga dipeluk-peluk gitu dalam pikiran saya. Oleh sebab itu iya kan waktu itu digini sudah Dinda sabar Dinda kira kan gitu yang dikatakan itu. Berikutnya, ini penting nih media nih. LPSK terima amplop. Saya ini Pak, orang politik, belajar dari Prof. Prof ini luar biasa. Prof mengatakan anggota LPSK terima amplop 1 senti ya Prof. Kalau anggotanya terima, apa ketuanya nggak terima? Petugas. Berarti saya tidak menuduh. Kalau orang politik bilang anak buah terima, nggak mungkin pimpinan nggak terima. Ini kan juga butuh yang saya katakan ini harus kita klarifikasi. Enggak pernah. Saya bilang LPSK bukan menerima, tapi diberi. Nah, beda loh menerima dan diberi, karena diterima terus ditolak. Tapi nanti kan ada orangnya sendiri di sini.